Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di video ini. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang membiasakan disiplin di rumah. Nah, yuk kita simak baik-baik. Tapi sebelum kita memasuki pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Tampung tangannya, tundukkan kepalanya, baca doa sebelum belajar. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinang wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Baiklah, mari kita mulai. Apa sih itu hidup disiplin? Hidup disiplin adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Nah, peraturan juga disebut tata tertib. Hidup disiplin adalah membiasakan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Hidup disiplin dapat dilakukan di mana saja loh anak-anak. Nah, seperti di rumah, di sekolah, bahkan di masyarakat. Sekarang, sudahkah kamu menerapkan pola hidup disiplin? Apakah kamu sudah tahu apa manfaat hidup disiplin? Dan apa akibatnya jika kita tidak hidup disiplin? Ayo kita belajar manfaat hidup disiplin dan akibat jika tidak hidup disiplin. Nah, yang pertama adalah manfaat hidup disiplin. Yang ke-1 adalah hidup menjadi teratur. Nah, anak-anak, jika kita hidup disiplin, hidup kita akan menjadi teratur karena kita melakukan apa yang harus kita lakukan tepat pada waktunya. Nah, yang kedua, jika kita disiplin, tugas dapat selesai tepat waktu. Kenapa tugas dapat selesai tepat waktu? Karena kita melakukannya, kita mengerjakannya dengan disiplin, sesuai pada waktunya. Jadi, tugas kita dapat selesai tepat pada waktunya. Yang ketiga adalah kita terbiasa menjadi orang yang disiplin, karena kita sudah menerapkan pola hidup disiplin. Yang keempat, dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Karena kita sudah terbiasa disiplin, jadi kita terbiasa untuk menyelesaikan dengan cepat dan tepat. Nah, sekarang bagaimana jika kita tidak hidup disiplin? Apa akibat yang kita dapatkan jika kita tidak hidup disiplin? Ayo kita belajar tentang akibat dari tidak hidup disiplin. Yang pertama adalah hidup tidak akan tertata rapi atau teratur. Anak-anak, jadi jika kalian tidak hidup dengan disiplin, hidup kalian tidak akan tertata rapi dan teratur. Yang kedua, tugas tidak akan terselesaikan tepat waktu. Kenapa? Karena kalian tidak disiplin. Kalian akan menunda-nunda pekerjaan. Misalnya, kalian ada PR, kalian tidak segera kerjakan karena kalian tidak disiplin. Akhirnya kalian tunda-tunda dan waktunya semakin molor. Akhirnya tugas kalian tidak terselesaikan tepat pada waktunya. Kemudian yang ketiga, tidak akan menjadi seseorang yang disiplin jika kalian tidak terbiasa untuk disiplin. Maka kalian tidak akan menjadi seseorang yang disiplin. Karena disiplin itu perlu diterapkan setiap hari, setiap waktu, dan kalian harus membiasakan diri. Nah, yang keempat, tidak dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Nah, jika kalian tidak terbiasa disiplin, ketika kalian menyelesaikan suatu masalah, kalian pasti kebingungan, dan akhirnya kalian tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Jadi anak-anak, hidup disiplin itu sangat penting. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang kita harus membiasakan hidup disiplin ya. Nah, setelah anak-anak memahami manfaat hidup disiplin dan akibat dari tidak hidup disiplin, sekarang anak-anak akan mengetahui contoh hidup disiplin.
Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang contoh hidup disiplin di rumah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangun tidur tepat pada waktunya. Ayo, di sini siapa yang tidak bangun tidur tepat waktu? Nah, anak-anak, biasakan bangun tidur tepat waktu ya. Karena kita bangun dengan tepat waktu, badan kita akan menjadi segar dan sehat. Yang kedua, tidak tidur terlalu malam. Nah, kalian harus istirahat yang cukup. Tidur minimal 8 jam satu hari. Yang ketiga, meminta izin kepada orang tua jika akan berpergian. Nah, kalian kalau mau bermain ke rumah teman, kalian harus izin dan berpamitan kepada orang tua. Yang keempat, menjaga kebersihan rumah. Nah, karena kalian tinggal di rumah, kalian harus menjaga kebersihan rumah agar nyaman, bersih, rapi, dan kalian bahagia hidup di rumah tersebut. Yang kelima, meletakkan sepatu di rak sepatu. Jadi, jika kalian sudah selesai memakai sepatu, kalian kembalikan lagi ke rak sepatu ya. Jangan ditaruh di sembarangan tempat. Nah, yang keenam, berdoa sebelum dan sesudah makan. Biasakan ya, sebelum makan kalian harus berdoa dulu. Setelah makan juga kalian berdoa lagi sebagai rasa syukur kepada Allah. Nah, anak-anak, ketika kalian bermain di rumah, penerapan pola hidup disiplin juga sangat perlu. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, bermain dengan memperhatikan waktu. Nah, kalian kalau bermain harus ingat waktu ya. Jika sudah azan, waktunya sholat, kalian jangan lupa sholat ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Maka siapa yang mendirikan sholat, berarti ia menegakkan sendi-sendi agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah meruntuhkan sendi-sendi agama. Maka, tegakkanlah tiang-tiang agama itu agar tidak termasuk sebagai orang yang meruntuhkan agama. Nah, kalian kalau bermain harus ingat waktu ya. Waktu sholat, pulang dulu sholat. Kemudian bermain lagi. Waktu makan, makan dulu. Jangan kalian waktu sholat, waktu makan, terus bermain. Terus kalian harus memperhatikan waktu ketika bermain. Kemudian yang kedua, jangan lupa belajar. Bermain boleh, tapi kalian juga harus tetap belajar jika waktunya belajar. Nah, yang ketiga, membersihkan dan merapikan kembali tempat bermain. Jadi, setelah kalian selesai bermain, kalian harus membersihkan dan merapikan kembali tempat bermain kalian. Sehingga kita besok mau bermain lagi, kalian sudah bisa langsung bermain. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, penjelasan dari Ibu tentang hidup disiplin di rumah, semoga dengan penjelasan ini kalian bisa paham ya. Baiklah, kita tutup dengan membaca doa selesai belajar. Yuk semuanya baca doa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tani fardudahu ilaya inda hadati ilahi wala tamtani ya rabbal alamin. Nah, tugas yang Ibu berikan ini jangan lupa kalian kerjakan ya. Baiklah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.